salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya di sini Vicky Wijaya. Ya, pada kali ini saya mengambil konten ini pas pada tanggal 25 November 2024. Yang dimana tanggal ini sudah ditetapkan bahwa ini adalah hari keris dunia, yang pada waktu itu sudah disahkan dan diakui oleh UNESCO bahwa keris adalah warisan tak benda dari leluhur bangsa kita Indonesia. Ya, di sini saya juga akan mereview beberapa pusaka. Ada salah satu pusaka yang baru kita dapat, tiga pusaka baru kita dapat ya. Nah, kenapa kok di UNESCO di dunia diakui sebagai warisan tak benda? Itu yang dimaksud bagaimana? Jadi yang di situ dimaksud adalah bukan tentang sekedar fisik benda pusakanya, tetapi lebih ke arah ini adalah ajaran nilai yang mengandung nilai-nilai filosofi, ajaran budi luhur dari leluhur kita yang sangat tinggi dan sangat baik ketika diterapkan dalam kehidupan. Maka saya sering di YouTube kita mereview bukan cuma sekedar bilah, bukan cuma sekedar tangguh atau cuma nilai seninya yang kita bahas, tetapi filosofinya, ajaran budi luhur yang sangat baik di setiap pusaka. Dan juga ada doa-doa para leluhur, harapan baik, harapan doa yang dituangkan dalam seni tempalipat, yaitu di pusaka. Ya, kita juga berharap bahwa hari keris ini akan juga diakui secara nasional. Kebetulan di Indonesia ada dua organisasi keris terbesar ya, yang kita sudah tahu. Yang pertama adalah Senopati Nusantara yang diketuai oleh Pak Hasto dari PDI, Sekjen PDIP. Dan yang kedua ada SNKI, Serikat Nasional Keris Indonesia, yang langsung diketuai oleh Pak Fadlizon yang sekarang menjabat menjadi Menteri Kebudayaan Indonesia. Ya, semoga di tahun kepemimpinan Pak Prabowo ini dan di tahun kepemimpinan Menteri kita yang baru Pak Fadlizon, keris ini akan lebih diakui secara nasional. Kalau harapan saya pribadi, satu keris, satu rumah di Indonesia wajib memiliki minimal satu pusaka. Karena saya pecinta pusaka, entah itu keris, pedang, tombak, segala warisan leluhur budaya kita harus kita jaga, kita rawat, dan kita pahami filosofi, nilai-nilai yang terkandung. Ya, syukur-syukur kita bisa menerapkan dalam kehidupan, karena ini yang penting. Jadi bukan sekedar benda seninya, bukan sekedar nilai investasinya, tetapi ayo kita cintai pusaka ini sebagai ajaran dan sambungan doa dari para leluhur, harapan-harapan baik dari leluhur kita, yang tentu bukan sekedar untuk sekedar harapan ke anak cucunya, sekedar harapan dan seni seni yang ditunjukkan dari leluhur kita, tetapi harapan doa dan cita-cita leluhur kita untuk menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Mungkin yang pertama kita bahas di sini ada warangka sandang walikat Deder Gading, Donoriko, Jawa Timur, gading gajah yang cukup tua, saudaraku. Ya, ini warangkanya Cendana Wangi, Lawasan. Ini pusakanya, Anda lihat detailnya. Memang belum saya cuci warangan, dan sepertinya tidak saya cuci warangan. Saya tidak tahu pusaka ini ketika dapat awal karat, kemudian saya rendam air kelapa, saya bersihkan dengan air jeruk, dan saya sangat suka penampakan bila diputih seperti ini. Meskipun kenapa kok tidak diwarangi, Mas? Itu tergantung pilihan kita. Ada beberapa teman-teman senior yang fanatik di pusaka, juga pusakanya semua tidak diwarangi. Diwarangi
fungsinya memang satu, menahan karat. Kedua, kita lebih bisa melihat lebih estetik, pamornya apa, jenisnya apa, dan karakter besinya seperti apa. Tapi yang mau kita bahas di sini, Anda tahu ini dapur apa? Ini adalah dapur betok brojol. Kalau ngomong betok ada beberapa jenis, ada betok budo, ada betok jalak, ada betok sigar jantung, ada betok jalak sumelang gandring, ada betok sempaner ya, karena ada ditemui, dan ada juga betok brojol seperti ini. Jadi ricikannya bagaimana? Dapur lurus, bilanya lebar 3 jari. Di sini ada pijetan tanpa tikel alis, tanpa gereneng, tanpa sogokan. Ini yang disebut dapur betok brojol. Kalau di buku pakem, ensiklopedia keris ataupun buku-buku keris, biasanya memang betok brojol identik dengan Tangguh Tua. Jadi mulai ada tadi Tangguh Singosari, yang disebut Kabudan ini kan era kerajaan Hindu-Buddha. Jadi ada Singosari, Kediri, Medang, Sriwijaya, dan sebagainya. Apa yang saya suka di pusaka ini? Tadi kita awal bahas yang diakui di keris sebagai diakui dunia oleh UNESCO adalah warisan tak benda. Dan di sini yang saya rasakan bukan cuma sekedar dapur biasa, tetapi ini lebih berbicara filosofi dan ilmu rasa. Rasanya pusaka ini yang sangat dingin. Ya, kita sudah sering membahas pusaka dapur betok. Tuah utamanya adalah tindih, peredam atau penetral aura negatif ya. Dan pusaka ini saya rasa sangat istimewa di pusaka peredamnya maupun tindihnya. Jadi memang pusaka dapur betok itu adalah salah satu dapur pusaka yang wajib dimiliki oleh para kolektor. Makanya banyak permintaannya. Tiap kolektor bisa punya lebih dari 1 bila untuk menstabilkan spiritual, menstabilkan energi pusaka-pusaka yang lain. Di sini yang saya kagumi pada pusaka ini adalah yang tak bendanya, yaitu rosonya yang sangat bagus menurut saya dan kuat. Meskipun ini bukan Tangguh Singosari, tetapi ini betok era Mojopahit. Loh, kenapa kok Mojopahit, Mas? Paksinya tidak kotak, tetapi paksinya bulat oval. Ini Gonjo Iras, paksinya bulat. Jadi ini betok ini era Mojopahit awal. Kalau kita lihat pamornya, ini adalah pamor pos kuta, beras kuta di tengah ini. Jadi menggambarkan filosofi dan harapan doa bahwa sang pemilik ini mengharapkan selalu tercurah berkat dan rahmat dari sang pencipta, selalu berkecukupan dalam sandang maupun pangan. Memang kalau era-era dulu, era-era Kabudan, era-era kerajaan Hindu-Buddha, persaingan dalam dunia pekerjaan tidak seketat zaman-zaman berikutnya. Kita tahu di zaman Mataram abad 17, kolonial Belanda sudah masuk menyerang Nusantara. Meskipun Singosari pada waktu itu diserang utusan Kubilaikan Cina, tetapi pada waktu itu rakyat pada era-era Singosari sangat makmur. Untuk mencari makanan saja tidak perlu berebut banyak di hutan, tinggal ambil, petik, dan menikmati buah-buahan atau makan makanan. Jadi pada waktu itu yang dibutuhkan biasanya tuah utama, pusaka tangguh-tangguh sepuh memang tolak bala, kerejekian, keberkahan, dan peredam hawa negatif karena masih banyak hutan-hutan ya. Pusaka dapur betok brojol era Mojopahit, pamor wasputa. Nah, kalau kita berbicara tangguh sepuh, ini pernah saya bahas di YouTube saya, postingan 6 bulan yang lalu. Dapur jalak sumelang gandring, paksi kotak, temuan sungai, Tangguh Singosari. Banyak orang yang nggak paham apa bedanya dapur betok jalak budo dengan betok jalak sumelang gandring. Bedanya diricikan. Jadi ketika jalak sumelang gandring, di sini ada sogokan 1 di depan, tikel alis, pijetan,
kemudian ada sogokan 1. Kalau sogokannya 2, itu biasanya disebut betok kabudan, itu aja. Kalau betok jalak, ini tikel alis, tengahnya pasti geleger sapi, tidak ada sogokan. Itu betok jalak budo. Ya, bisa dibedakan ya. Kalau betok jalak sumlang gandring, perbedaannya di sini sogokannya cuma 1 di depan, dan ini ada tikel alis ya. Ini jalak sumlang gandring, salah satu pusaka tindi masterpiece di galeri saya. 6 bulan yang lalu ini pernah saya review, postingan lama ya. Jadi ketika berbicara pusaka tindi, memang konsep pusaka tindi itu adalah kasepuan. Secara tuah energi empu-empu terdahulu ini tersambung sampai empu-empu generasi berikutnya. Bahkan sampai detik ini kita tahu ada empu Mageti di Magetan, ada empu Fanani di Malang, ada empu Ngadeni di Jawa Tengah, yang sampai hari ini beliau-beliau masih berkarya. Itu turunan dari empu-empu terdahulu ya. Maka dari itu pusaka pun begitu. Ada keterkaitan antara pusaka era Singosari sampai Mojopahit sampai era Mataram, ini ada terkait. Biasanya kalau kita dapat pusaka yang tua, tangguh tua, misalnya Mojopahit, biasanya ini akan menarik pusaka-pusaka yang lain, entah yang lebih muda eranya ataupun yang lebih tua. Karena doa leluhur ini juga tersambung. Kita bisa membayangkan peran pusaka dalam bangsa Indonesia. Presiden Indonesia dari yang pertama sampai yang sekarang, semua memiliki pusaka, memiliki keris. Dan kenapa seperti itu? Itu bukan cuma mistis, tetapi itu menunjukkan dia yang pertama cinta warisan leluhur budayanya. Yang kedua, beliau-beliau membutuhkan sambungan doa dari leluhur. Pusaka ini isinya doa. Sekarang Anda banyaklah cerita yang Anda tahu. Anda mau melamar kerja, mau masuk perguruan tinggi, mau masuk sekolah, ataupun mau naik pangkat, pasti Anda biasanya cari doa, meminta doa ke kiai, ke sesepuh, ke orang yang memang dekat dengan Sang Pencipta. Oh, ini doa ini, orang ini doanya mudah terkabul. Anda meminta doa. Untuk apa? Menambah kepercayaan diri Anda. Anda sendiri juga berdoa. Pusaka sejatinya sama. Ini isinya juga doa. Tetapi bukan cuma sekedar doa. Di sini ada nilai-nilai ajaran budi luhurnya. Sudah ada pesan-pesan yang terkandung di dalam pusaka ini. Inilah yang menjadi pusaka sampai diakui dunia. Bukan cuma sekedar benda seninya, tetapi tak bendanya ini, filosofinya, kandungan meteor pamornya ini, materialnya, seni tempal lipat yang sangat luar biasa. Itu yang menjadi diakui dunia. Kemudian yang kedua, kemarin kita juga baru dapat ini keris belambangan, cukup gagah, belum kita cuci warangan, ukurannya corok 40 cm. Banyak beberapa teman-teman tanya, Mas, kenapa ini bisa disebut belambangan, bisa disebut Mataram, bisa disebut Madura? Kita lihat itu pasikutannya dan ricikannya dan karakter besinya. Jadi banyak faktornya. Seperti ini, oh ini gerenengnya seperti ini, kembang kacangnya seperti ini, gandiknya Ambotorubo seperti ini, kemudian besinya gaji, pasikutannya gagah birowo. Ini pusaka belambangan. Kalau pusaka Mojopahit beda lagi. Oh, pendek ukurannya 32 sampai 36 cm paling panjang. Kalau pusaka Mataram 36 sampai 38 cm. Itu bisa kita identifikasi. Oh, besinya bagaimana, karakter pamornya bagaimana, ndeling, apa gaji, apa masir malelo, apa seperti apa. Itu panjang kalau membahas itu, ya. Ini keris Luk 9 tangguh belambangan macan putih, ya. Kalau kita lihat pamornya sangat gaji di tengah full. Ini pamor, termasuk ini pamor taringan kebak bukan. Kalau bilang meteorit bukan juga, karena ini gajih karakter pamornya, bukan seperti keris-keris Tuban ya. Ini sebenarnya pamornya ini bisa disebut pamor Wosputaful.
Biasanya dikategorikan wasputa sama teman-teman. Tetapi sebenarnya ada pakemnya ini. Biasanya disebut pamor ini. Lupa saya. Ini Segoro Muncar. Segoro Muncar kalau di Belambangan. Jadi full. Ya, meskipun belum diwarangi, cuma udah kelihatan nampak. Ini tergolong pamor melumah, bukan pamor miring. Kita lihat ricikannya Luk 9, di sini ada kembang kacang, ada lambe gajah 1, jalen 1, gereneng. Dapur Sempono. Luk 9. Sempono yang berarti mimpi. Nah, ini filosofi ini adalah yang dimaksud tak benda, mimpi. Apa artinya? Untuk orang yang ingin mencapai mimpi-mimpinya, diharapkan bisa menjaga babakan hawa songo, bisa menjaga lubang nafsu 9. Manusia memiliki lubang hidung, mata, mulut, telinga, ya, dan sebagainya, itu harus bisa dijaga. Jangan sampai melakukan molimo, kata orang Jawa. Molimo itu apa? Mabuk, minum minuman keras, medok, main perempuan, ya, judi, maling, mencuri. Ini jangan sampai dilanggar. Ini norma-norma ini sebelum ada agama Jawa sudah ada ini. Jadi ini norma-norma yang berlaku, ya. Sempono dipercaya tuah dapur Sempono Luk 9 ini bisa mempermudah orang mencapai cita-cita yang diinginkan. Kemudian Luk 9 memang banyak yang berbicara Luk 9 itu agamanya para wali songo. Ya bisa jadi, karena para kasepuan, para orang yang sudah mandito memang sudah sangat bisa mengendalikan lubang hawa nafsunya ini. Dalam diri manusia ada 9 lubang. Belambangan macan putih, pusakanya sangat gagah birowo. Eranya Mataram, karena di sini ada tungkaan. Ada Belambangan era Mojopahit, ada. Pernah kita bahas, ya. Kemudian ini pusaka juga masterpiece. Warangkanya Ladrang Solo, kayu cendana Jawa, pendok tataan. Ini cukup istimewa pusakanya, ini sudah bersih pusakanya, kita cuci warangan. Ini dapur Sengkelat Luk 13. Pamornya ini yang luar biasa ini. Ini yang disebut pamor Kelabang Sayuto. Ya. Ada pamor Kelabang Sewu, ada pamor Kelabang Sayuto. Ada pamor Belarak. Sekilas mirip Belarak Sineret, tetapi ternyata ini bukan Belarak Sineret. Ini pamor Kelabang Sayuto. Perbedaannya di mana? Biasanya Belarak Sineret di tengahnya ini ada garisnya. Sedangkan ini sangat lembut. Sangat lembut, tolong didetailkan. Ini sangat lembut. Pamornya ngerawit, ya, seperti kaki 1000, tapi lebih banyak lagi, makanya Sayuto 1 juta kelabang Sayuto, seperti kaki hewan kelabang tetapi sangat banyak detail. Pusaka ini tangguhnya ini Mataram Amangkurat, tetapi kalau saya pribadi masuknya ini Mataram Sultan Agung, karena apa? Tantingannya pun ringan dan korusi besinya ini sepuh. Seloroknya nampak jelas, tapian pamornya pun sangat jelas. Seloroknya hitam kehijauan, sedangkan besi tengah atennya hitam, legam, dan warna pamornya pun bergradiasi dari pasir malelo sampai deling. Ini muncul di sini. Dan di sogokan pun tembus pamornya. Ketika berbicara pusaka original, salah satu cirinya yang paling mudah ketika di sini ada sogokan. Memang ada yang original, tetapi pamornya di sini aus. Tapi ini karena pusakanya sangat terawat, pamornya di sogokan ini tetap ada. Jadi sogokannya tidak hitam. Biasanya sogokannya hitam karena aus. Atau kadang-kadang yang original kalau pamor miring di sogokannya ini pasti hitam. Sulit membuat sogokan sedalam ini, kemudian di dalamnya ini ada pamornya. Sedangkan pamor miring ini nyekrak. Teknik pembuatannya pamor miring, bukan pamor melumah. Dan pamor ini cukup sulit untuk dibuat. Kalau empu-empu
yang kelas nanggung nggak bisa. Karena sering saya bahas yang disebut pamor miring ini teknik tempanya miring. Ada pamor largang, sir blarak sineret, nogo rangsang, ron genduru, ya. Kemudian kelabang sayuto, ganggang kanyut, ini termasuk pamor yang sulit untuk dibuat. Biasanya memang dibuat oleh empu-empu yang memang sudah mumpuni secara spiritual maupun secara tempa. Empu pada zaman dulu bukan cuma sekedar membuat seni tempa lipat, tetapi juga tirakat doa, harapannya, harapan sang pemesan pusaka maupun harapan sang empu itu didoakan dan diwujudkan dalam satu pusaka. Sengkelat Luk 13, simbol kepemimpinan, eksistensi kepemimpinan. Memang para pejabat, para pemimpin, entah itu kolektor juga ataupun para pengusaha memang cari keris Luk 13 untuk menunjang kewibawaan dan eksistensinya. Tapi kalau kita baca di sini pamornya, pamor kelabang sayuto, makna apa yang di sini disebut kelabang 1 juta adalah sebuah makna filosofi kepemimpinan, bahwa sang pemilik pusaka ini diharapkan mampu memimpin banyak tim, banyak bawahan. 1 juta, ya, memiliki 1 juta bawahan pun dia bisa mengendalikan dan memimpin dengan baik, dengan karisma dan kewibawaannya. Pusaka ini menurut saya cukup masterpiece. Pamor seperti ini cukup langka untuk dijumpai. Kembang kacangnya sangat tegas, gerenengannya cukup indah, tantingannya pun sangat ringan. Ini pusaka tus Mataram Amangkurat. Menurut teman-teman ini Mataram Amangkurat, tapi kalau menurut saya pribadi Mataram Sultan Agung, karena besinya jauh lebih sepuh dari Mataram Amangkurat dan tantingannya cukup enak, pas, tidak bandul, ringan. Ya, jadi masalah tangguh pun ini biasanya ada perbedaan. Meskipun perbedaannya tipis. Memang Mataram Sultan Agung ke Amangkurat ini eranya sangat dekat. Tetapi pada era Mataram Sultan Agung ini memang para empu terdahulu sangat disupport oleh raja dan disuruh membuat banyak pusaka. Teknologi tempanya diperbarui lagi, di-upgrade lagi, Makanya keris Mataram Sultan Agung itu nilainya cukup tinggi pemaharannya. Karena teknik tempanya udah bagus. Besinya pun juga bagus. Ini luar biasa. Pusaka baru kita cuci dan kita dapat pamor kelabang sayuto, pusaka untuk memimpin banyak bawahan, memimpin banyak masa. Tuah utamanya kewibawaan dan karismatik, spiritual kepemimpinan. Untuk memimpin sebuah tim tidak cukup hanya sekedar pinter ataupun bisa bekerja dengan baik. Makanya kenapa pusaka selalu mendampingi para pemimpin? Karena di sini ada tak bendanya lagi. Di sini ada nilai-nilai spiritual. Di sini ada harapan doa dari empu yang bukan cuma sekedar berdoa, tetapi dia bertirakat. Dia memohon kepada Sang Pencipta. Apapun itu empu agamanya. Ketika dia memang bertirakat, meminta dan memohon benar-benar secara benar kepada Sang Pencipta, sampai diiringi dengan puasa, diiringi tidak tidur, ini pasti doanya juga ampuh. Ketika Anda sekarang meminta doa ke kiai atau ke orang sepuh, kalau Anda lihat dia tidak pernah puasa, tidak pernah bermanfaat buat orang di sekitar, tidak pernah melek bengi, kata orang Jawa itu. Tidak pernah ketika malam itu tidurnya cuma tidur sore, kemudian tidak pernah melakukan tirakat apa-apa, ya sudah bisa dipastikan apa bisa doanya ampuh. Orang yang doanya ampuh itu, kalau kata orang Jawa, orang yang sering tirakat, meres rogo banting sukmo, sering puasa, sering melek bengi. Dalam bahasa Indonesia melek bengi ini terjaga di saat malam. Ketika orang-orang ini pada tidur, dia berdoa, bertajali, memohon-mohon dan bercinta dengan Tuhannya, ya, baru doanya saya percaya, ya.
atau dia sudah bisa membuat manfaat yang luar biasa kepada lingkungannya, baru bisa doanya memang ampuh. Kalau orang itu tidak pernah tirakat, mau ampuh dari mana? Apalagi perutnya besar, gemuk. Ya. Jadi kita juga percaya spiritual, tetapi kita juga pakai akal kita, logika kita. Ya mungkin itu yang bisa kita bahas ya saudaraku ya. Kemudian ini terakhir, di Jawa Timur baru saja kemarin kita bahas Nogo Kiki, kan ini kita dapat lagi Nogo Kiki, pusaka jimatan, pusaka kecil yang terkenal ampuh ya. Maka kembali lagi ke temanya, tak benda. Pusaka kecil seperti ini jangan dilihat kecilnya. Kalau di Jawa Timur pusaka kecil ini dicari karena untuk jimat barang siji sing dirumat. Karena apa? Yang diutamakan adalah esoterinya dan filosofinya. Mudah dibawa kemana-mana, memang yang dibutuhkan utamanya adalah harapan doanya. Jadi pusaka ada beberapa sudut pandang, ada pusaka ageman, tayuan, ada keris pusaka itu sendiri, ada jimatan. Nanti kita bahas lebih lanjut, ini akan panjang nanti. Sebenarnya pernah saya bahas sedikit di konten saya mungkin tahun lalu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pusaka tidak ada habisnya. Kita membuat konten 5 jam pun belum tentu habis membahas tentang pusaka. Karena pusaka ini sejatinya juga kembali pada konsep ajaran Jawa, sangkan paran bumadi. Kembalinya kepada asal-usul kita itu sendiri. Bagaimana manusia ini asal-usulnya dan bagaimana pusaka ini asal-usulnya. Kita tahu pusaka ini adalah ibu bumi, paduan dari ibu bumi Bopo Angkoso. Ibu bumi ini dari biji besi yang dari bumi dipadukan dari meteor yang jatuh. Bopo Angkoso, meteor yang jatuh dari langit. Kemudian ditempa, digunakan oleh manusia itu sendiri. Manusia ini sejatinya asalnya dari mana? Memang dari adanya perkawinan antara suami dan istri. Manusia makan apa? Makan padi. Padi ini dari mana? Ngambil nutrisinya dari mana? Dari tanah. Tanah nutrisinya dari mana? Ketika manusia itu meninggal, dari tanah kembalinya ke tanah. Ini juga memupuk bumi. Hewan-hewan itu juga memupuk bumi. Kotoran manusia pun kembalinya ke bumi. Itu menjadi pupuk organik untuk beras. Beras yang nanti subur, kemudian kita olah jadi nasi, kita makan lagi. Pusaka pun seperti itu. Memang pusaka untuk manusia digunakan. Dalam agama apapun ini ada tentang besi. Kita ambil contoh di Al-Hadid, di Al-Quran, bahwa besi ini menyimpan kekuatan yang sangat dahsyat, luar biasa. Ada rahasia untuk besi, biji besi. Ya mungkin itu yang bisa kita bahas saudaraku. Semoga di Indonesia selalu ingat pada hari ini, selalu semua generasi-generasi berikutnya cinta pada budaya kita sendiri, mencintai pusaka dan mau menerapkan filosofi-filosofi ajaran baik leluhur kita untuk di kehidupan mendatang agar kita menjadi lebih baik lagi. Semoga juga hari keris, ada hari keris nasional ya. Semoga selalu lancar untuk Presiden yang baru, Presiden Republik Indonesia, dan Menteri kita, Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon, bisa memimpin dan mengangkat budaya-budaya asli Nusantara di Indonesia agar budaya ini tetap terjaga di negeri kita sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya.